Dari Fauna dan juga ada Pak Jody. Dari JBG Singkatan apa? Nama saya Pak Joti Beta Galeri, Pak. Iya. Karena dulu Beta Galeri. karena dulu saya kan penghobi cupang. Ya. Jadi punya showroom buat jualan cupang. Jotia Beta Galeri. Iya. Nah, sekarang karena sudah ganti jadi Transhipper, tetap kita pakai JBG-nya. Jadi Pak Jody ini usahanya sudah melakukan transformasi. Iya, betul. Transformasi barunya itu adalah ini. JBG. Mau nanti kenalkan Pak ya. JBG Transshipping Service. Iya, betul. Lintas benua Jaya Samudra. Iya, betul. Itu layanannya apa sih Pak? Kita ngirim ikan dari para penghobi sama para peternak, petani UMKM yang ingin mengekspor, Pak. Mengekspor. Jadi kita hanya khusus ekspor. Jadi kalau khusus ya, Pak ya? Khusus ekspor. Jadi kita berharap teman-teman ini bisa melakukan ekspor walaupun cuma 1 ekor, Pak. Berapa layani? Iya, layani. Jadi kan kalau kita lihat sekarang media sosial kan mulai berkembang ya, termasuk fauna. Iya, jadi kita lihat ini opportunity. Sebetulnya dulu pengalaman saya susah, Pak. Jadi saya tuh kan mainan cupang, kita beternak, terus jualan di online. Ada yang beli orang luar negeri. Nah, kita ngirimnya gimana? Ya waktu itu tantangan Bapak tantangan bisnis, kan? jadi bisnis karena hampir 25 tahun yang lalu, Pak. Berarti belum lahir. Oh iya, pas 17 tahun. 25 tahun yang lalu berarti ini JBG Transshipping Service ini pelopor pertama ya, Pak? Iya, kita pelopor pertama di Indonesia untuk melayani jasa pengiriman, Pak, untuk khusus ikan hias. Iya. 1 bulan, Pak. Itu jumlah bulan rata-rata, Pak. Sekarang ini 25 sampai 30 shipment. Iya, jadi ke 68 negara dengan jaringan yang kita punya. Nah, mengenai jumlah ikannya kurang lebih 12 sampai 15 ribu ekor. Iya. Iya, untuk ikan. Dengan fauna hari ini belajar dari Bapak. Memberikan satu informasi kepada masyarakat. Terima kasih, Pak. Iya. Itu bagaimana sih proses pengiriman ikan hias dan jasa lain Bapak? Iya. Apa saja yang telah dilakukan sehingga ikan itu memenuhi syarat untuk dilakukan kegiatan pengiriman luar negeri atau ekspor. Betul. Layanan Bapak dari pagi atau 24 jam? Kita sebetulnya ada aplikasi, Pak. Aplikasi. Nah, aplikasi ini tentu tidak mengenal waktu. Mereka akan mengirimkan dari seluruh Indonesia melalui jasa pengiriman lokal yang ada, domestik yang ada. Misalkan, boleh sebut nama? Nggak usah, Pak. Gitu ya. Jadi jasa pengiriman domestik bisa mengirim ke sini. Kirim kemari atau mereka antar. Ada yang mungkin biasanya sering datang ke sini dari sekitar Jabodetabek. Bahkan ada yang minta dijemput. Ada minta dijemput misalnya di bandara. Dengan segala risiko jenis kan? Iya. Dengan segala layani, Pak. Cuman kita tidak bertransaksi ya, Pak ya, untuk jual beli ikannya ya. Hanya jasa pengirimannya ya. Untuk bertransaksi kita berikan kepada para petani peternaknya itu sendiri. Iya. Nah, kita pertama Pak, tentu harus dikarantina ya, Pak ya. Itu kewajiban dari eksportir mengkarantina ikan sesuai dengan peraturan pemerintah. Ikan itu sehat melalui karantina. Betul. Jadi kita pastikan bahwa ikan ini layak untuk dikirim. Apakah kesehatannya, kemudian juga jenis-jenis, Pak. Terutama jenis-jenis ini juga kadang-kadang kan banyak yang aturan pemerintah ini nggak boleh. Di negara tujuan juga nggak boleh diterima. Jadi semua daftar itu pelajari semua. Iya, betul. Benar, legal dan aman. Betul, Pak. Aspek legal, aspek keamanan. Sehingga diterima oleh pesannya itu sampai di tempat aman. Jadi aspek legal di Indonesia baik
di dari negara Indonesia tujuan. dan negara Negara tujuan. tujuan. Jadi usaha ini sudah satu usaha yang sangat membantu untuk nilai ekspor ikan hias, Pak. Iya, Saya Pak. kira. Iya. Dan Kita punya misi, Pak, menjadikan Indonesia nomor 1. iya, kita kan sesuai. Nah, apa? Ini kebetulan ada apa? Itu pelanggannya datang nggak? Gak apa-apa Mbak, masuk aja Mbak. Gak apa-apa, kita sambil aja. Yes. Gak apa-apa. Jangan nunggu ini. Silakan, kita silakan, santai silakan. aja kalau sini. Ini mau dikirim kemana Mbak? Oh, mau ke Singapura jenis ikannya? Oh, ikan cupang. Emang udah sering ya Mbak? Betul. Jadi ini jumlahnya ada 2. Jadi cuman ada 2 pun ini Dua dilayanin. Nah, Pak. Mbak, biasanya mumpung kami di sini, Mbak, bisa ditunjukkan ketika Mbak datang bahwa ikan yang mau dikirim, itu apa yang dilakukan? Silakan nanti. Oh, ini. Saya konfirmasi caranya mau dikirim kemana, terus saya kasih tahu ke bagian. Jadi untuk step pertama itu akan diterima oleh pendaftaran seperti itu. Dan tadi satu lagi info yang kurang. JBK Transshipping ini udah berapa puluh negara nih Pak yang bekerja sama? Iya. Kita memang mengirim, ini masih banyak negara yang jenis usaha seperti ini sudah berkembang nggak, Pak? Adalah Ah. atau mitra Bapak punya usaha yang sama pengiriman di sini, di Indonesia. ya? Di Indonesia boleh dihitung dengan jari, Pak. Belum berkembang banyak. Iya, belum berkembang banyak karena ini kan membutuhkan passion ya, Pak ya. Iya, iya. Ada keinginan untuk kita bisa Benar-benar satu usaha yang perlu. betul, dasarnya hobi, Pak. Iya. Nah, Iya. setelah Mbak ini nanti mendaftarkan ya registrasi, kemudian ikan ditangani seperti apa? Iya. Sebelum nanti ke pengiriman ke sana. Baik, nanti kita akan catat itunya data-datanya, sesuaikan dengan apa pendaftaran mereka yang di aplikasi. Terus setelah itu kita cocokkan kapan jadwal keberangkatannya, iya, kirim ke luarnya. Nah, pengiriman ke luar itu Iya. kalau yang dia tercatat ikan itu saya tes, Pak. CITES. Akan memerlukan daftar. Nah, Kalau gitu kita ke dalam untuk kali ini kita sambil jalan aja. Oh iya, Kan mari. mumpung ini lagi diproses nih, sambil Iya. ngobrol-ngobrol. Itu perlu dicek juga, Pak. Iya, perlu dicek, Pak, karena kita kan harus mendapatkan semacam perizinan. Ikannya hidup nggak, Bu? Hah? Hidup. Dan cara apa aja? Baru ininya. Atau ikan ini adalah ikan yang bisa diperdagangkan atau yang perlu persyaratan. Iya. Kalau ini harus ada uji lab, Pak. Untuk karantinanya. Iya. Nanti untuk jenisnya, contohnya saya mengirimkan jenis tertentu yang harus ada jenisnya. Breeding, hasil breeding dan hasil cross, hibrid lah. Hibrid ya? Iya, hibrid. Nah, ini hibrid nggak banyak masalah untuk perizinan CITES. Umumnya yang CITES itu yang dilindungi, yang hampir punah di alam. Dan kita ini tidak mengencourage atau mendorong teman-teman yang ini melalui pengiriman JBG mengirimkan yang CITES. Karena apa? Karena kita kan harus punya izin, Pak. Sementara JBG belum. Batasan yang Bapak sampaikan. Betul. Supaya Bapak ini ada semua pengiriman sini punya persyaratan, Bapak. Betul, betul. Jangan sampai satu upaya antara sahabat dan tahu hal yang dapat Aturan pemerintah. iya, betul. Betul. Data-data yang disimpan di sini. Iya, Ini adalah data yang diperlukan, Pak. betul. Jadi para pelanggan Bapak Iya. itu pasti menyampaikan data yang sama. Harusnya begitu. Ini contohnya ya. Jadi ada satu kemudahan pengiriman itu berawal dari standar data yang akan disampaikan, yang menjadi catatan. Iya. Setelah dari sini, Pak, akan dibawa kemana? Baik, nanti ini kita cek kondisinya, apakah dia kondisinya sehat atau kondisinya sakit. Nah, kita lepaskan dulu, Pak. Kita lepaskan, masukkan ke ruang itu saya bawa aja. Jadi Pak, selain juga ini untuk peraturan ya Pak, ini kan juga untuk memuaskan para buyer supaya ikannya pada saat diterima itu tetap dalam kondisi yang prima. Ya, Masing-masing ini, Pak. ya, kita lepas, kita tempel labelnya di sini. Nah, ini udah pakai kita punya
pakai label dari JPG. udah barcode-nya dari Udah luar. barcode-nya dari kita. Ini mereka pakai aplikasi, tidak mungkin tertukar. Ini tujuannya lah, supaya di sana mudah disortir juga. Kalau ditinggal di scan, ditelusuri Pak, itu yang penting. Karena kalau misalnya ada masalah, ikan bau penyakit, itu kan harus di trace back sampai ke peternak. Nah, dengan adanya barcode, dengan adanya label, itu bisa di tracking Pak. Kita mulai tracking, mulai dari mereka mengirim. Jadi sudah muncul di dalam aplikasi kita, dalam sistem kita, itu ikan jenisnya apa, warnanya apa, fotonya ada, videonya ada, satu pun dilayani. Cuman Betul. mungkin ada perbedaan ya Pak antara pengirimannya. Jadi ada yang eksklusif dan juga ada yang reguler ya Pak. Ya, jadi kita ada dua, betul. Ini Jersey. sahabat Rebus, ikan dua ini ya. Iya. Ini yang tadi kirim dua ini. Iya, kita biasanya kalau berpasangan kita ambil Pasangan, Pak, berpasangan. itu. Ya, kita kirim sesuai dengan apa yang kita dapat dari si pengirim. Ini memang ya kita harus rawat di sini selama sesuai dengan aturan. Jadi kita lihat kondisinya gimana, apakah sehat atau tidak. Kalau sehat kita boleh rilis ke luar. Kalau sakit kita bawa ke ruang pengobatan. Setelah registrasi kemudian Dilepas, di sini, iya, diamati, diamati, diobservasi, kemudian dikarantina jika sakit, kemudian baru kita sesuai dengan jadwal yang ada kita kirim. dari sini kemudian proses berikutnya apa? Baik, ini kan setelah proses kemudian ini udah mau dikirim nih. Ya. Sekarang ini kita proses packing di sini. Nah, ini ada seperti contoh di sini satu persatu kita lihat cocokkan labelnya dengan biasanya mereka pakai list. List ini. Ini data dari yang mau dikirim kemana tujuannya, siapa sellernya, siapa buyernya, kita cocokkan, kondisinya sudah rilis dari tim CKIB kita. Kemudian setelah itu si petugas ini akan mengepak sesuai dengan standar kita. Ini airnya 1/3, udaranya 2/3, karena mereka butuh banyak oksigen dibandingkan banyak air. Kalau kita kirim banyak air, Keblebek Pak dia Pak. rugi Pak. Mau ngirim. Selain itu juga ikannya, karena setiap ikan itu mempunyai treatment yang berbeda-beda Pak. Kalau cuma seperti ini berbeda halnya dengan koi, arwana, dan ikan yang lainnya. Nah, petugas apa? Itu memiliki sertifikasi apa Pak? Iya, kita sertifikatkan mereka ke Barantin. Mereka punya yang namanya sertifikasi CKIB Pak. Iya, untuk semua peserta. Kita ada 3 angkatan yang hampir semua cara karantina ikan yang baik. Iya, betul. CKIB. Nah, kita di sini wajib lah setiap karyawan memiliki sertifikasi. Iya. Yang sertifikasi perusahaan atau pribadi? Bukan Pak, Barantin Pak. Enggak, yang mengajukan perusahaan. Terus nanti untuk perusahaannya sendiri kita sedang proses untuk CKIB-nya Pak. Ya, IKI, IKI. Kalau CKIB buat instalasi karantina ikan hias. Ini mungkin kita untuk kita kasih sedikit edukasi ya, mungkin kan juga seller-seller yang ada di rumah yang mau ngirim ke JBG itu alangkah baiknya pengiriman ikannya itu standarnya untuk packing seperti ini ya. Iya, ini betul. untuk ikan cupang. Betul. Kita coba sekarang Bapak, ayo kita packing Pak. Jadi kan biar kita mencoba Pak. Ini banyak banget gitu. Ini. Iya, benar Pak, nggak ada. Sudah berapa tahun Mbak making? 2 tahun. Kerjanya cuma making Mbak 2 tahun. Oke, Mbak mungkin bisa diajari Satu langkah dulu Mbak, satu putaran dulu dari awal. Dari awal. Oh ya, jadi oke.
Gimana caranya mungkin bisa diajarin Ya, biar dari orang-orang aliran paham. airnya, takaran airnya. Itu serokan juga pengaruh, Pak. Pengaruh ya. Iya, kita pakai serokan yang harus bawa air. Jangan hanya ikannya Iya, aja, Biar karena nggak- takut rusak iya, begitu. biar nggak Iya, Terus Pak, para pemohon ini atau pemilik ikan iya, itu bisa menelusuri ikannya sudah sampai proses iya, prosesnya bisa. bisa, bisa. Nah, Jadi begitu mereka sampai sini, itu akan muncul statusnya, Pak. Kita terima. nah, Terus dari sana statusnya diobservasi. oke. Baru diobservasi, setelah selesai observasi, masuk ke status packing. Sampai nanti pas pengiriman dari sini ke bandara. Baru berangkat pakai pesawat, itu pun masih bisa di tracking. Bisa kan sebenarnya? Terus sampai ke penerima ya. penerima. Iya. Nah, ini saya mau makan Pak. Makan cara praktiknya boleh nggak? Nanti kalau masih Silakan, cari Pak Iya. Budi. orang terapi, kasih tahu ya Mbak ya. Yang susah itu adalah narik Ini plastiknya deh. berarti ini untuk ikan yang ini itu yang mahal packingnya. Kan sekali ya Pak ya. Ya kan ini yang mahal jasa packingnya ini. Iya. Gitu. Dan juga Pak sekadar informasi saja. Jadi JBG itu ada yang balik lagi tadi pengiriman. Jadi kalau pengiriman reguler itu memang harus mengikuti jadwal. Tapi kalau untuk yang partai besar Pak, itu bisa langsung ya Pak. Bisa, Nggak perlu iya. nungguin jadwalnya. Iya. Gitu. Jadi kita bikin bookingan pesawat khusus. Mempengaruhi jadwal tuh. Kita bikin kerjasama sama transshipper luar negeri kan Pak. Oke. Mereka kapan bisa terimanya? Jadi mereka atur dengan kita setiap bulan. Ini loh kita bisa, ada yang bisa sampai setahun bisa bikin jadwal. Nah nanti kita booking ke airline. Kalau dari airline, oke, setuju tanggal sekian pesawat ini untuk diberangkatkan, bookingan confirm, kita siapkan. Ya, kita umumkan selalu di sosial Tadi media. ada pertanyaan dari para ini, sahabat itu, sahabat fauna. Iya, Ini kan tidak dimasukin oksigen ekstra. iya, Itu cukup. ya ini jenisnya cupang Pak, Aman kan? aman. Untuk jenis Iya, ikan lain beda. ya kita pakai Oksigen. oksigen. Jadi tiap ikan beda treatment. Iya. Iya, Oh nanti akan ada yang ya itu ada pengiriman ikan besar juga. Nah terkadang ya. Ini pakai oksigen. Yang ini kecil, Kalau ini kondisi pakai oksigen. iya ini gapi. Gapi beda treatmentnya dengan Iya. Jepang Pak. Jadi nggak asal ya semua itu. Jadi pengetahuan ini juga dikuasai semua. Iya, iya. Makanya Pak itulah perlunya sertifikasi Pak. Iya. Kalau enggak nanti sembarang malah mati semua. Iya. Iya, nanti langsung ke pengiriman Pak. Iya. Di boxnya di mana Pak? Atau Nah, di benda-benda nanti apa? di packing di depan. Nah Jadi itu. ini Iya. tapi sebelum dari sini jika ada yang sakit itu prosesnya ada di ruang pengobatan. Iya. Gitu. Iya. Iya, kita siapkan. Ruang pengobatan. Ini kebetulan ada ikannya yang sakit enggak? Oh iya, itu sakit Dirawat betul. ya? Iya, sedang dirawat. Ya, ini dua itu sedang dirawat. Biasanya mereka kuncup, Pak. Kemudian juga ada gerakan yang enggak normal. Kalau kondisi Iya. masih sakit atau sudah posisi Ini recovery? udah mulai recovery. Hah? Dia mulai recovery. Dia tadinya ekornya kan kelihatannya Rapat cepat nguncup gitu. Ah. Ini kelihatannya masih gerakan apa? Sedikit kurang. Iya, ini ya, kurang Pak. kurang smooth. Nah lah. ini Pak Joti yang ada Iya. edukasi juga satu lagi. Ini kalau ikannya sakit Pak kena tambahan biaya nggak perawatannya ini? Itu kita Oh salah jadi satu dari kerjasama ya? pelayanan. Kerjasama. Gotong royong ini Iya. ceritanya. Itu termasuk layanan Bapak. Layanan kita. Tapi memastikan yang sehat. Iya, betul. Pengobatan termasuk Iya, jasa yang betul. Iya. Iya, termasuk itu. Servisnya Nah, ya Pak ini ya. nanti kalau misalnya karena kita harapkan sembuh pada saat pengiriman. Kalau misalnya dia masih sakit, kita minta ganti. Oh, diinformasikan ke Diinformasikan ke pemilik ikan. Lebih baik kita ganti aja daripada dia nggak sempat Lalu bisa amal ikut. kamunya Pak. Iya, Kalau misalnya meninggal Pak, mati. di sini, itu Ya gimana, Pak? terpaksa kita minta ganti untuk pengganti yang Oh, oke. hidup.
Terus kalau dia misalkan eh, sebelum nyampe masuk sini udah mati di jalan, itu juga kita foto, kita di aplikasi kita bisa sampaikan. Berarti maaf Pak, berarti Hmm. ada suka dukanya dong ya Pak, Iya. selama pengirimannya. Iya. Ceritain dong Pak yang dukanya deh, duka laranya gitu Pak. Ya kalau misalnya pas ada kematian satu box misalnya karena terlambat misalnya di Dubai itu mau ke Frankfurt mau ke Jerman, Terlalu lama transit. iya dia panasin misalnya karena suhu tinggi. Iya. Nah ini kita akan setengah mati Pak, itu kan kita bertanggung jawab terhadap pengiriman sampai ke tujuan. Kalau sampai mati di dalam perjalanan itu masih tanggung jawab kita Pak. Oh, berarti yang Iya. ganti rugi? Iya kita. Iya. Kira ada asuransi ya Bapak? Nah ini Pak, mungkin Bapak kalau bisa memungkinkan ada asuransi dari pihak asuransi untuk ikan hias. Belum ada. Selama ini nggak ada Pak. Ikan hias itu Walaupun nilainya kadang memang gaji kan kadang sangat tinggi. Ya. sangat tinggi. Iya, betul. Itu belum ada asuransi Pak. Jadi untuk itu kita bikin semacam disclaimer. Jadi apa yang kita ganti dan apa yang seller ganti. Kita ganti ongkos kirimnya. Semua kita bebaskan. Nah, kalau ada mati karena kesalahan dari penerbangan misalnya, kita klaim ke sana tentunya Pak. Nah, itu nanti klaimnya kita dapat berapa, kita beritahukan ke sellernya semua, oh ini kita dapat klaim segini, prorata ikannya, tapi belum tentu dia dapatnya full Pak. Lain kalau dipakai asuransi, kita bisa dapat asuransi pengiriman untuk ikan hias. Iya, belum ada. Belum ada yang mau. Belum ada yang membuat. Iya, betul. Ini kalau misalnya ada, ya berterima kasih sekali Nah, ini salah Pak. satu suara rakyat ya. Ya. Saya pikirkan. Ya. Jadi ini Pak, ini artinya bahwa ketika Bapak mengirimkan kemudian terjadi kematian, Iya. kan di sana. Iya. Tadi kan segala risiko itu ada di pemilik dan dengan jasa pengirim. bikin, Iya. itu sudah menjadikan sudah dari awal sudah mereka ketahui semua. Iya, ketahui semua. Jadi Tidak mereka ada dispute. dan Enggak ada. Karena apa? Sebelum mendaftar, mereka harus mengisi oke atau tidak dulu disclaimer-nya. sebagai TNC-nya. member atau pelanggan itu Betul. mengisi semua data. Betul. Itu syaratnya lah. Syaratnya. Syaratnya kalau kita mau ngirim. Nah, kalau sampainya matinya di negara tujuan, itu gimana? Kalau negara tujuan kan mungkin sampai atau belum sampai ke si pemilik. Nah, kalau belum sampai ke pemilik, mati, misalnya ditransfer partner kita gratiskan ongkos kirimnya. Tapi ikan menjadi tanggung jawab yang mengirim pemilik. Ya. Kalau udah sampai ke negara ke pemilik atau penerima lah, itu menjadi tanggung jawab si penerima untuk bayar ongkos kirimnya lagi ke transfer partner kita. Karena kita tugasnya sampai ke transhipping partner aja di sana selesai. Kalau itu hidup semua berarti tugas kita selesai. Tapi masih ada tugas dari transhipping partner ke pembeli. Nah itu perjanjiannya mereka sampaikan kepada buyer atau pembelinya itu kalau mati ikannya diganti sama si pembeli, si seller pengirim, tapi dia bayar ongkos kirim dari transfer negara tujuan ke alamat rumahnya dia. Jadi yang Gitu. transfer partnernya. Iya. Karena sampai di transfer partner itu tetap dicek dulu. Dicek dulu, di Keadaan. repacking kayak di sini. Bahkan ada yang harus karantina seminggu, Pak, sama. Jadi seperti Karena tiap negara beda-beda, ya, betul, regulasinya beda-beda. Terus juga ketentuan antara satu dengan yang lain ya transfer partner kita beda-beda. Ada yang mau ngasih garansi kirim, garansi kalau mati dia bayar kembali ongkos kirim. Ada yang tadi yang saya bilang yang bayar bayarnya gitu. Tergantung perjanjian mereka. Iya. Kejadian yang paling sedih pernah terjadi. Ya itu kalau ikannya. Bapak pernah mengalami itu? Saya pernah Pak. Terlambat itu di Dubai Pak. Ya kita
nggak bisa gimana ya. Diperkirakan ketika berwangi ya, Iya, persiapan di sini iya, sampai tepatnya dengan kondisi normal itu pasti selamat, selamat. Karena semua sudah melalui proses yang benar lah. Kecuali kalau tidak benar, itu pasti akan ada konsekuensi yang tinggi. Jadi kita harus betul-betul menjaga lah Pak. Kalau Kalau karyawan juga udah berapa sekarang Pak Cuti? Dari berdua ya, ini awalnya DBG itu kan berdua Pak, Aduh. suami istri. Jadi pulang kerja gotong-gotong ini usaha diawali dari kasih sayang. Udah berapa Pak ini? sekarang ada yang di sini ada 9, kemudian yang di luar itu ada 4. Iya. Kita masih rekrut Pak, rekrut. Iya. Adalah Kita salah satu UMKM maju ya Pak. iya, rekrut untuk petugas di karantina, di perawatan, sama untuk sosial media Pak. Iya, kan sekarang Zaman sudah iya modern. zaman sudah jadi harus Udah digital. Iya, saya Buat, udah dulu digital. Sobat Kona dan juga Sobat Ngebut, Gen Z jangan jadi kaum rebahan. Contoh lah Pak Jody. Ya. Umur segini Bapak, mohon maaf umurnya sudah berapa Pak? Saya 17. Dibalik kayaknya ya. Ini masih semangat, jadi ayo kita semangat mendukung UMKM maju. Ya. Jadi langsung kita Pak packing nih. Packing nih, ini janjinya Bapak ini harus packing nih. Airnya seberapa? Ya, itu volume air 1/3 seperti biasa. Itu yang Maksimal 2/3. ini kan 2 ekor maksimal Iya. berapa Pak? Untuk Nah, ini kebutuhannya tergantung kita tujuannya kemana. Kalau jam terbangnya panjang, ini kebutuhan oksigennya mestinya lebih banyak. Oke. Jadi kepadatannya kita atur. Oke. Jangan sampai terlalu padat. Oke. Kalau cuma sampai ke Filipina atau ke Malaysia, Singapura, Asia. ini boleh ditambah jumlah ikannya. Oh. Gitu. Berarti ini jauh. Berapa jam? Ini kurang lebih tahan untuk 18 jam, Pak. Untuk cuman segini. Iya, ini kita trial and error awalnya, Pak. Iya. Iya. Dari iya, iya. Pak, Ini Pak, maaf saya potong. Nih kan mau keluar negeri. Ini kameramennya aja kayaknya belum pernah nih. Ini kan mau jauh nih dia. Pesannya dong Pak, kalau bisa diajak berbicara gimana Pak? Promosikan bisa dengan baik. Ya. Mantap. Jangan lupa ya nak, promosikan perikanan Indonesia. iya. Oke. Berarti ini kita langsung packing ya Pak. Mangga, mangga. Yang ini, mangga, Bapak. Iya, ini ujian negara. Oke, dipandu Mbak. Jadi saya makan ya Pak ya. Mangga, mangga. Saya bayarannya mahal. Yang siapkan. Ini plastiknya berapa Pak? 10x20 dengan jenis plastiknya dengan masih yang tahan santan dan tadinya. Iya. Kenapa pilih plastiknya ini? Mudah di ini, mudah ditarik. Ketebalannya juga kan Iya. Pak. Iya. Airnya itu dengan ukuran ini 1 gayung di sini. Iya. Lebihnya. Iya, asal 1/3 aja, Pak. Iya. Kebanyakan Pak ini Pak. Segitu itu kebanyakan. Kebanyakan. Ulangi. Ya namanya juga belajar, nggak apa-apa Pak. Setengah gayung. Cukup lah. Iya. Coba Pak. Ini untuk mengambilnya itu bukan yang ini, tapi yang kedap air. Betul, Ya. Pak. Karena harus ada airnya ya Pak. Jangan sampai siripnya Nah, rusak. ini juga salah satu edukasi nih, jangan dicomot, dikobok ya, rusak yang ada. Bener kan Iya, Pak benar, Jody? benar. Jadi ini terkadang orang-orang itu salah packingnya di Iya, situ ya Pak ya. iya. Kita harus tetap memperlakukan seperti anak kita. Ini ikan lele ya Pak yang ditangkap ya Pak. Karena memang ini adalah salah satu skill ya Pak yang dibutuhkan. Iya. Betul. Ada nggak sih Pak standar kalau mau masuk di sini gitu minimal udah bisa dulu? Sebetulnya kita lebih Gini dulu Pak. Kok lepas-lepas sih? Iya.
dibantu Kayaknya grogi net. deh ikannya. Nanti tinggal diangkat Nah, aja. Pak, bisa Pak, Bapak pasti bisa. Bisa. Masuk ini. Iya Pak. Ya, cakep. Ya, sekarang tadi diikat di sini. Iya. Sebelumnya diisi udara dulu Pak. Kok gitu biar dia terisi udara alami dia. Bisa nggak Pak? Oh baik. Ya berarti Bapak ini memang cocoknya pegangnya pena ya bukan plastik. Benar kan Pak? Sabar. Ini Pak Jody mau bicara Pak? Iya, Pak. Ini ya. Sekarang di Double. dengan plastik yang sama. Sama. Nanti kalau sudah ini bisa khusus ke saya. Iya baik. Pak berarti ini kandungan airnya sendiri itu kan warnanya ini kayak ada warna Iya, hijau betul. ya, itu kandungan Iya. airnya apa Pak? Itu kita berikan semacam desinfektan lah gitu. Oke. Untuk supaya dia tidak terkontaminasi bakteri atau kuman gitu. Jadi selama perjalanan dia aman. Oh ya, ngomong-ngomong, ikan ini kita puasakan dulu. Jadi nggak dikasih makan, nggak dibekalin makanan. Biar nggak buang hajat di Betul, jalan ya Pak ya. betul. Jadi kita kasih puasa. Tidak makan berapa lama? Kalau cupang, Pak, seminggu lebih juga bertahan, Pak. Iya, Tapi tiap jenis ikan beda-beda. beda-beda, betul. Berarti puasainnya lamanya juga beda-beda. ya? Beda-beda. Waktunya. Iya, kalau yang ikan besar lebih lama lagi puasanya. Iya, karena dia harus buang airnya kan banyak. Iya. Seolah-olah sudah Hmm. Hari pertama saya makan, tapi ini progres. Iya. Jadi ini salah satu edukasi juga di mana untuk teman-teman seller yang akan mengirimkan ikannya melalui GBG Transshipping minimal itu standarnya seperti ini supaya apa kalian juga yang tidak rugi agar ikannya tetap sehat sampai di sini. Betul, Iya, Pak? betul. Ikan memang perlu air dan perlu udara oksigen ya. Jangan sampai kekurangan oksigen lah istilahnya. Mbak, kalau kurang menulis nanti diulang. Hebat Pak, lulus Pak. Luar biasa. Untuk hari pertama. Semoga selamat sampai ke tempat ya, Nak. Amin. Pesannya Pak, pesannya dulu. Pesannya, jadi kita Indonesia. Jangan di sana ya. Iya. Mantap. Baik. Jadi setelah proses ini lalu kita prosesnya ke Iya, sebelah sini. kita lakukan checking akhir. Satu ikan sampai Jerman Rp75.000. Para pemilik ikan ya, yang akan berdagang di luar negeri, jangan takut mengirimkan ikannya. Di sini dilayani per ekor sampai Jerman $5 atau Rp75. Mantap. Kan ada volume yang identik sama berapa berat yang muat. Jadi volumetriknya. Ini untuk ukuran 42 kali 75 kali 40 itu sekitar 21-22. 22. Iya, kilo. Oh, kilo. Kalau jumlah ikannya? Jumlah ikannya tergantung ukuran dari kemasan. Oh, oke. Kalau ikan besar mungkin Ikan besar Satu, Pak? bisa satu. bisa satu. Iya, Satu-satu. betul. Nah, ini yang pengiriman reguler, Iya, Pak. Jadi betul. pengiriman reguler bebarengan dengan Iya, ikan-ikan yang lain. Baru iya. sampai di tempatnya nanti dibongkar satu-satu untuk Betul. dikirim ke alamatnya masing-masing. Iya. Begitu ya, Pak? Iya. 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 Ke Jerman. Jerman sudah siap kirim ke Jerman ya. Ya. Semua terregistrasi baik dari awal diregistrasi ya. Kemudian dicek dari kesehatannya. Kalau ada yang sakit dirawat. Kalau sudah memenuhi syarat baru dikemas. Dikemas. Dan Iya. disiapkan untuk pengiriman. Betul. Satu usaha yang sangat rigid. Hanya dengan passion yang Bapak kembangkan menjadi satu usaha yang sekarang berkembang 13 tenaga kerja. Iya. Itu masih akan berkembang lagi dan berkembang lagi. Semoga usaha Bapak semakin lancar, semakin Amin. berkembang. Amin. Sukses Bapak. Terima Sehat kasih, terus, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Iya.
Terima kasih Pak Joti. Iya. Iya, terima kasih. Nah, buat sobat ngebut dan juga sobat fauna, langsung aja 1 ekor 75.000 sampai Jerman, langsung lewat JBG Transit. Iya, terima kasih. Dari misalnya domestik diterima atau langsung diterima di sini. Iya. Berarti usaha yang sangat inspiratif. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti ngebut bareng Bapak di lain tempat. Bye. Terima kasih. Indonesia maju, maju, maju. Kejar mimpimu ku ucap, setinggi mungkin tak usah ragu. Terbawah tinggi bintang pun malu, langit luas untuk dirimu. Hidup ini jangan kau sia, langkahmu pasti jangan ragu. Impian itu ada di depanmu, genggam erat jangan lepaskan. Bangun pagi, buka matamu, dunia ada untuk dirimu. Kejarlah mimpi setinggi-tingginya, jangan pernah berhenti percaya. Jalan panjang penuh harapan, menyinari di dalam kepastian. Setiap langkah tak pernah hilang, selalu ada di dalam hatimu. Angin berbisik semangat baru, pancarkan cahaya dalam langkahmu. Usahamu tak akan sia-sia, mimpi indah kan jadi nyata. Bangun pagi, buka matamu, dunia ada untuk dirimu. Kejarlah mimpi setinggi-tingginya, jangan pernah berhenti percaya, jangan berhenti percaya. Bangun pagi, buka matamu, dunia ada untuk dirimu. Kejarlah mimpi setinggi-tingginya.